Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Kali ini saya tidak akan ngobrolin tentang sejarah sih. Ini spesial edisi untuk bentuk solidaritas kita terhadap pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, bahkan termasuk juga di Indonesia. Nah, kali ini podcast Tanya Sejarah berkolaborasi atau bekerjasama dengan Kawal Panen untuk ngobrolin atau mengkampanyekan salah satu gerakan solidaritas untuk petani. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu. Halo Bung Fadli. Halo Cak Romdon. Apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bung Fadli ini salah satu, ini saya share dulu ke pendengar podcast Sejarah ya. Bung Ahmad Fadli ini adalah CEO foundernya Kawal Panen. Nah, kali ini saya undang di podcast Tanya Sejarah untuk ngobrolin soal gerakan ini, misi kemanusiaan lah ya. Misi kemanusiaan, bagaimana selama ini kan nasib petani di tengah pandemi ini jarang, bahkan nyaris tidak disentuh oleh pemerintah. Nah, kebetulan kali ini ada Bung Ahmad Fadli ini yang memang dia memiliki kepedulian terhadap petani kita, nasib petani kita di tengah pandemi. Nah, podcast kali ini kita mau ngobrolin soal kampanye solidaritas untuk para petani itu. Nah, boleh di-share ke pendengar podcast Tanya Sejarah Bung Fadli terkait dengan gerakan Kawal Panen ini. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya kan gitu. Mungkin perlu di-share biar banyak yang tahu, kemudian bisa nanti ikut mensupport lah gerakan ini. Silakan. Iya, terima kasih Cak Romdon ini. Cak Romdon ini kawan saya sewaktu masih di Jogja dulu ya. Saya sempat numpang soalnya, saya karena sempat tidak punya tempat tinggal, jadi saya numpang di tempatnya Cak Romdon ini. Sekarang sudah jadi orang Jakarta ini. Iya, terima kasih sekali Cak Romdon ini diundang di podcast Tanya Sejarah ya. Iya, betul. Ngobrol begitulah, kita sharing tentang situasi yang sedang terjadi saat ini. Kebetulan saya bersama teman-teman di Universitas Gadjah Mada begitu membuat satu gerakan, kita beri nama Gerakan Kawal Panen. Sebenarnya ini bukan muncul hanya karena situasi pandemik ini ya, ini ide gagasan ini sudah lama, tetapi kemudian mendapatkan momentum karena situasi saat ini, PSBB, social distancing dan seterusnya, dan ternyata benar ada satu kelompok masyarakat yang cukup terdampak dan berat begitu, dan mendapat perhatian yang kurang dari publik maupun pemerintah, yaitu para petani dan peternak lokal kita gitu. Jadi mereka adalah kelompok masyarakat yang boleh dibilang mereka tulang punggung bahan pangan kita selama ini. Betul. Tetapi kita miris sekali ternyata dalam 1-2 bulan ini, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan social distancing, dan banyak sekali kelompok masyarakat yang tiba-tiba menjadi kelompok rentan ya secara ekonomi. Iya, rentan miskin maupun berisiko menjadi sangat miskin. Ternyata ada satu kelompok ini yang kemudian tidak mendapat perhatian yang cukup gitu. Nah itu, jadi kita membuat satu gerakan Kawal Panen namanya. Kita sudah memetakan arah gerakan maupun strateginya. Kita ingin mendampingi kelompok petani dan peternak ini supaya mendapatkan atensi dari publik. Mereka butuh perhatian kita di samping para pekerja lain di sektor seperti ojol, kemudian karyawan-karyawan pabrik yang ya kita sudah tahu lah ya, mereka mendapat perhatian yang cukup di sosial media maupun publik pada umumnya. Itu sekilas seperti itu Cak Romdon. Iya sih, sebenarnya saya apresiatif banget ya ketika diajak untuk collab atau untuk ikut berkontribusi melakukan gerakan campaign di ranah ini, khususnya di Kawal Panen ini ya, untuk solidaritas kepada para petani. Ini saya sebenarnya sangat apresiatif karena memang selama ini kan kita tahu lah ya,
pemerintah benar-benar nyaris nggak menyentuh. Selama ini kan yang digembar-gemborkan, yang disuarakan oleh pemerintah adalah ojol kan, ojol sama Iya, benar ojol, sekali, ojol Kak. ini porsinya sangat gede banget itu. Iya, Kemudian baru merambah ke UKM kecil. Anu. Tapi di sektor pertanian ini nyaris tidak disentuh, bahkan tidak disinggung sama sekali, dan elit-elit nasional saya kira juga nggak banyak juga sih sebenarnya. Nah, makanya ketika kemarin ditawarin untuk ikut berkontribusi untuk campaign di kawal panen ini, khususnya untuk solidaritas kepada teman-teman petani lah ya, itu sangat sangat apresiatif banget. Nah, ini saya ingin tanya juga sih, ingin di-share juga ke teman-teman pendengar podcast lah ya, soal sebenarnya apa sih tujuan dari kawal panen ini, Bung Fadoli? Mungkin bisa iya, dijelaskan tujuan nantinya lah yang ingin dicapai begitu. iya. Terima kasih, Cak Arman. Tapi mungkin ada baiknya sebelum kita ngobrol tentang gerakan kawal panen ini, kita mungkin cerita-cerita dulu begitu ya. Jadi latar belakang begitu mungkin Iya, kenapa gerakan ini iya. muncul dan emang penting gitu kita membuat satu gerakan untuk mendampingi para petani ini kira-kira gitu ya. Jadi saya Iya, ingin penting sedikit banget lah. bercerita Ya, tentang latar belakangnya dulu lah, ya, terbentuknya gerakan ini dari teman-teman UGM, mungkin bisa dijelasin lah itu. ya. Jadi saya ingin cerita tentang kondisi petani dan pertanian ya. Jadi di dalam di Indonesia stok atau penyedia bahan pangan yang menjadi tumpuan masyarakat itu adalah para petani lokal. Jadi ya tetangga-tetangga kita yang berprofesi sebagai petani, yang mereka menanam beras, menanam jagung, sayur-sayuran, itulah yang menyediakan suplai di pasar kita, mayoritas sebagian besar. Jadi ada satu anggapan yang menurut saya agak kurang benar ketika suplai kebutuhan pokok di pasar itu disediakan oleh barang-barang impor atau korporasi. Itu sebenarnya kurang tepat. Alias sebenarnya ketergantungan kita kepada para petani itu sangat besar, petani lokal ya yang saya maksud di sini, bukan perusahaan-perusahaan pertanian yang mereka memproduksi satu jenis bahan pangan monokultur atau juga produk-produk dari luar negeri yang diimpor begitu. Artinya ketika masyarakat petani ini berhenti melakukan kegiatan mereka, itu akan menjadi satu problem yang sangat serius begitu. Nah, sampai di sini kan kita kemudian jelas ya posisi pertanian dalam siklus pangan nasional begitu. Nah, sudah bertahun-tahun bahkan mungkin sejak era sebelum reformasi ya, para petani ini menurut kami kurang mendapatkan perhatian gitu. Ya, kita tahu sampai saat ini kondisi para petani kita masih untuk bisa dianggap sejahtera saja tidak ya. Jauh dari kata sejahtera lah. Ya, itu sebenarnya kita sangat menyayangkan sekali. Kebutuhan kita akan pangan ini adalah kebutuhan yang paling pokok. Orang harus makan, tetapi kenapa para pelaku penyedia bahan pangan tidak mendapatkan cukup kesejahteraan gitu. Orang bisa mengeluh di pasar harga pangan mahal. Misal, kita bicara di tahun-tahun sebelumnya ya, ketika mau lebaran seperti ini biasanya bahan pangan akan naik ya kan. Telur mahal, daging sapi mahal, macam-macam mahal. Tetapi masyarakat tahu tidak bahwa yang menikmati kenaikan harga itu bukan petani. Ya kartel-kartel lah pasti. Iya, itu dia, Cak. Itu yang saya sayangkan. Bahkan karena beberapa teman saya juga mengeluh begitu. Apa itu katanya petani harganya anjlok, kita di pasar juga betul. harganya biasa. Nah itu, jadi teman-teman banyak yang belum paham bagaimana mekanisme atau supply chain-nya, rantai pasar itu bermain, bagaimana mengantarkan bahan pangan dari petani ke pasar, ke konsumen. Itu ada rantai pasar yang sangat panjang yang petani tidak tahu menahu, bahkan tidak punya peran di sana begitu. Sehingga ketika terjadi atau ketika di sana ada potensi-potensi keuntungan yang besar, yang diuntungkan bukan petani, tetapi para pemain yang ada di rantai pasar yang panjang ini. Dan kita menyayangkan sekali
intervensi pemerintah untuk mengendalikan rantai ini, menjamin kesejahteraan petani sebagai pemain utama itu sangat kecil gitu. Nah itu kemudian kita prihatin. Itu keprihatinan itu sudah lama kita lakukan bersama teman-teman. Nah, momentum pandemik ini menjadi semacam trigger bagi kita. Ketika mekanisme pasar berhenti ya kan, karena pemerintah menerapkan kebijakan social distancing, banyak pasar tradisional yang dilarang buka begitu, masyarakat kehilanganlah para tengkulak karena para tengkulak tidak mengambil bahan-bahan pangan dari petani juga kesulitan menjual hasil panen mereka. Sementara ketika mereka sudah panen, ya harus dijual, mereka tidak bisa menyimpan. Mereka petani, bukan pelaku bukan produsen bahan pangan ya. Mereka harus menjual hasil panen mereka, dan ketika tidak terjual maka terjadi namanya oversupply, harga turun, bahkan tidak terserap, bahkan terbuang-buang. Ini pengalaman dari kemarin ini, belum lama karena situasi pandemik ini, banyak petani bunga di Batu Malang sana yang terpaksa menjual panen bunganya. Kemudian di Temanggung, nah ini yang menarik ini di Temanggung nih, tempat saya ini Cak Rob. Di Temanggung kita lagi panen bawang lokal, bawang putih ya. Dan itu serapan pasarnya sangat minim. Tetapi sangat ironis sebab komoditas bawang di Temanggung ini yang menggalakkan adalah pemerintah, bahkan Menteri Pertaniannya datang sendiri untuk meresmikan penanaman bawang itu. Tetapi begitu panen, pemerintah seperti lepas tangan. Dan sekarang masyarakat berjuang sendiri mau diapakan panen bawang itu. Sementara pasar tidak mau menyerap begitu. Aduh, itu kayaknya PR yang masalah yang selalu berulang. Iya, betul. Tampak sekali kayak negara memang kayak nggak hadir gitu loh. Ini sama Bung Fadli. Jadi kan sebelumnya kan, sebelum kita melakukan obrolan ini kan selebaran untuk kolaborasi antara podcast Tanya Sejarah dengan Kawal Panen ini kan juga sudah saya sebar di beberapa media sosial kan begitu, dan respon publik juga bagus begitu. Nah, saya dapat laporan ini terbaru, ini sangat terbaru, dia mengeluh banget dan minta tolong ke saya gitu. Jadi dia waktu WA ke saya, dia bapaknya kan lagi panen jagung nih. Baru aja tadi kemarin ini dia WA ke saya, ya soal panen jagung ada sekitar 1 ton jagung lebih lah gitu. Nah, tapi bingung untuk menjualnya ini, karena ya nggak tahu harus dijual kemana begitu, karena nggak terserap gitu. Nah ini juga persoalan. Nah mungkin lewat Kawal Panen ini mungkin Bung Fadli bisa memberikan apa sih yang bisa dilakukan oleh gerakan ini kan gitu loh, Bung Fadli. Iya betul Cak. Kita sejak mungkin ini baru sekitar 3 minggu kita launching gerakan ini, kita mendapatkan banyak telepon, laporan dari petani di beberapa daerah yang panen macam-macam komoditas, dan memang kita belum mampu menampung semuanya. Salah satunya adalah ada laporan petani cabai ya, kalau nggak salah di Blitar atau Kediri, di daerah Blitar atau Kediri, mereka panen massal begitu di daerah itu, dan mereka memang kesulitan menjualnya. Tetapi ya lagi-lagi konsep dari gerakan Kawal Panen ini memang kalau kita hanya menampung kemudian menjualnya lagi, ya kita akan menjadi replikasi dari tengkulak, kira-kira begitu ya. Bukan itu tujuannya kan. Bukan tengkulak yang mengumpulkan hasil pertanian kemudian menjualnya ke pasar, bukan. Jadi konsep dari Kawal Panen ini pertama adalah menampung begitu, kemudian yang kedua adalah mengolah. Kita tidak mau produk pertanian itu dijual mentah-mentah karena itu harganya pasti akan turun, sementara dia punya kendala di daya simpan, kendala di nilai jual dan sebagainya. Jadi kita perlu mengolah. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan. Jadi strategi dari Kawal Panen itu 3. Jadi yang pertama kita harus kita melakukan verifikasi di lapangan gitu. Yang kedua adalah pengolahan. Jadi kita tidak mau begitu kita menampung hasil panen dari petani, kita tidak bisa mengolahnya. Ini yang sedang kita lakukan sekarang adalah menampung hasil panen
susu sapi segar dari para peternak sapi perah di daerah Turi, Sleman, begitu. Oke. Jadi sebelum kita menyatakan sanggup menampung susu dari para peternak itu, susu segar, kita sudah menggandeng beberapa UMKM yang mereka memang concern di produksi produk olahan susu. Kebetulan kali ini kita menggandeng UMKM yang memproduksi kefir dan yogurt, dan mereka menyatakan sanggup untuk mengolah susu segar itu secara sukarela. Jadi kita memang tidak mengambil profit dari situ. Ya sudah, begitu ada UMKM yang bisa kita gandeng, kita balik lagi ke petani, kita sanggup menampungnya. Nah, kita mulai gerakan penggalangan dana untuk membeli susu itu supaya petaninya juga mendapatkan untung. Betul. Itu meskipun sebenarnya kita bisa mendapatkan secara gratis, Cak. Ini menarik gitu. Jadi para peternak sapi perah di Sleman ini sebelumnya mereka sempat membuang 2 tangki susu segar. Gila. 2 tangki itu sekitar mungkin jumlahnya 5.000 liter. Karena pasar tidak menyerap. Iya. Kan mereka selama ini menjual susu itu ke kafe-kafe yang ada di sekitaran Jogja, dan karena kebijakan social distancing, kafe-kafe itu harus tutup. Mereka tidak bisa menjual susu, sementara industri pengolah susu seperti, saya tidak boleh menyebut merek ya, tetapi industri yang memproduksi susu mereka punya standar yang sangat tinggi, yang tidak memungkinkan susu-susu produksi lokal itu bisa diserap. Ya sudah, mereka kemudian dibuang. Nah, itu tugas kami, mengamankan panen seperti itu supaya tidak terbuang sia-sia, supaya potensi kerugian di petani juga bisa diminimalisir. Dan yang ketiga juga tentu saja memberi manfaat tidak hanya kepada petani ya. Untuk kasus susu ini kita mendistribusikan hasil produksinya kepada tenaga-tenaga kesehatan, karena hasil olahan produk susu ini bisa meningkatkan imunitas. Jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID, agar perawatnya bisa kita dukung imunitas tubuhnya dan mereka bisa tetap dalam kondisi prima merawat pasien-pasien COVID itu. Iya. Jadi untuk bagaimana sih untuk bisa ikut mendukung lah istilahnya, ikut mendukung gerakan kawal panen ini seperti apa, Bung Fadoli? Ya. Saat ini memang yang dukungan yang paling kami butuhkan adalah donasi ya. Kita membutuhkan, ya tadi lagi-lagi kita membutuhkan dana yang akan kita gunakan untuk membeli hasil panen dari para petani itu, supaya para petani juga tidak merugi gitu. Karena kita sudah datang ke lapangan di daerah ke para petani di Turi, Sleman, mereka harus membiayai ternak mereka begitu. Karena mereka juga butuh pakan konsentrat, perawatan ternak dan sebagainya kan. Itu kan semuanya membutuhkan biaya. Seandainya mereka tidak bisa menjual produksi susu mereka, ya mereka bagaimana mereka membiayai ternak itu? Membutuhkan support dana terutama yang kedua. Tetapi kalaupun tidak begitu, kita juga sangat apresiatif jika teman-teman mau bergabung menjadi tim relawan. Tim relawan ini bisa menjadi teman-teman yang bertugas di lapangan bersama untuk memverifikasi. Tadi ketika kita mendapat laporan dari para peternak atau petani, kita memang butuh memverifikasi, dan itu butuh tim relawan untuk terjun ke lapangan. Yang kedua adalah UMKM. Kalau teman-teman misalnya punya UMKM yang mengolah bahan pangan dari hasil pertanian, entah itu berupa produk setengah matang atau matang, kita bisa kolaborasi dan kita nanti memikirkan caranya bagaimana bisa menampung hasil pertanian. Seperti contoh tadi, ada UMKM penghasil minuman kefir sama yogurt, pas sekali kan, ya sudah kita ajak berpartisipasi. Syaratnya tadi ya, tidak boleh mengambil profit ya. Ini gerakan relawan begitu. Nah, kita bergabung. Nah, kita akan mengusahakan bagaimana caranya UMKM dengan petaninya bisa bertemu, saling bersinergi. Nah itu. Tapi untuk kalau satu lagi Cak Rom, satu lagi, kalau misal tidak ya, mungkin upaya yang paling minimal adalah membantu gerakan campaign ini ya. Sosmed begitu. Itu kita sangat apresiasi sekali. Misalkan nih ada relawan yang ingin ikut bergabung. Nah, itu bagaimana sih caranya Bung Fadoli untuk bisa ikut terlibat lah di kawal panen ini, khususnya untuk
menangani saudara-saudara kita petani lah ya. Untuk saat ini sih memang belum ada mekanisme khusus sih, Cak. Karena ini kan baru sekali ya, mungkin belum ada, ya baru 1 bulan lebih sedikit begitu. Jadi sejauh ini ya kalau pengen bergabung ya ayo kita gerak bareng-bareng gitu, kita konsep bareng-bareng gerakan ini. Oke, mungkin bisa nanti DM lewat ada akun media sosial nggak sih? Ada kita ada akun Instagram Kawal Panen ID, ada Twitter juga. Facebook? Facebook belum. Website kita bikin tapi masih dalam proses pengembangan. Oke, nanti misal nanti ada kawan yang atau teman-teman pendengar setiap podcast yang memang ingin ikut terlibat lah di Kawal Panen ini, mungkin ingin menjadi relawan, mungkin bisa menghubungi via DM kali ya di Twitter. Yeah. Di Twitternya di Twitternya Kawal Panen, dan di Instagramnya kawalpanen.id ya. Oke, itu nanti yang bisa misalkan kalau ada yang ingin ikut terlibat, ikut gabung, bisa langsung aja daftar di situ kali ya. Iya. Nggak perlu daftar sih. Gabung aja, tanya-tanya kita ngobrol. Karena ya kita lagi-lagi kita bukan ini masih baru gerakan ini, mari kita konsep bareng-bareng, kita berkolaborasi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat dalam bentuk yang seminimal-minimalnya, saya yakin itu akan membantu masyarakat petani begitu. Iya sih. Saya benar-benar sebenarnya ya respect banget lah dengan ini, karena bagaimanapun. Iya, makasih, Cak. Respect banget, karena apalagi responnya juga luar biasa khususnya petani yang ya itu tadi, seperti pengalaman saya pribadi, saya dapat pesan langsung dari salah satu petani di Boyolali kan, dia kirim pesan ke saya bahwa jagungnya hasil panennya yang sejumlah 1 ton lebih itu tidak terserap begitu. Nah, dia kebingungan bagaimana begitu. Ya mungkin nanti bisa di follow up lah oleh teman-teman di Kawal Panen mungkin begitu, untuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya, karena petani itu kan dia bingung sekali lah situasi kayak gini, itu dia bingung, nggak ada yang mendirect dia bagaimana untuk mensuplai hasil panen mereka kan begitu. Jadi kasihan juga sih. Iya, memang itu memang persoalan klasik sih, Cak ya. Jadi lagi-lagi petani itu selalu dituntut melebihi apa yang mereka mampu. Ketika mereka memenuhi tuntutan itu, mereka tidak diberi apresiasi yang cukup. Contohnya begini, Cak. Contohnya begini. Petani, ya saya contohkan yang di Temanggung tadi, petani disuruh menanam bawang itu karena supaya swasembada bawang putih waktu itu di Temanggung. Begitu pemerintah membuat program penanaman bawang putih di Temanggung, oke, petani belajar, diberi pelatihan, kemudian mengkonversi lahan mereka yang sebelumnya ditanamin tembakau, kali ini ditanamin bawang. Mereka rawat bawang itu sekian bulan, begitu panen kena prank. Kenapa kira-kira gitu ya? Itu ada kena prank gitu. Silakan jual sendiri bawangnya. Nah, sementara mereka begini. Jadi mereka ini dituntut untuk menjadi petani sekaligus marketing, penjual, bisnismen. Sementara mereka sudah capek di lahan. Untuk menjadi petani itu kan mereka treatmentnya kan macam-macam ketika bertani kan, saya. Itu apakah mereka masih harus disuruh belajar tentang harga, mekanisme pasar dan sebagainya, gitu. Dan pemerintah intervensinya minim sekali gitu. Ini problematik lagi saya. Pemerintah tidak pernah memberikan jaminan bagi petani di sektor hilir. Betul. Justru pemerintah bermain di sektor hulu, subsidi pupuk, pembagian pupuk gratis, sosialisasi pestisida dan sebagainya. Yang itu semua tidak menjamin petani itu berhasil atau tidak. Tetapi ini satu ironis, Cak. Terlepas petani berhasil atau tidak, ketika petani sudah menggunakan pupuk-pupuk yang disarankan oleh pemerintah dan perusahaan pupuk, gitu. Perusahaan pupuk sudah mendapatkan untung sekian, nggak tahu ya, miliar atau triliun gitu. Ya petaninya, mereka memang bagus tanamannya, mereka rawat dengan baik. Tetapi begitu panen, siapa yang bermain siapa yang mengendalikan kegiatan pasca panen petani? Para tengkulak,
para pemilik modal di pasar yang mereka bisa mempermainkan harga sewaktu-waktu. Dan kita tahu bagaimana permainan kartel kan, siapa yang memegang ujung kepala, mereka bisa memegang ekornya. Itu mirip sekali ya. Itu juga memprihatinkan, benar itu, memprihatinkan sekali di tengah situasi. Ya saya kira dengan adanya kawal panen nanti semoga bisa ke depan bisa tercover apa ya, terlindungi lah petani-petani kita itu. Nah, langkah konkret mungkin yang akan dilakukan oleh kawal panen ini seperti apa sih, Bung Fadli sebenarnya ke depannya? Kita membeli dan mengolah, yang jelas itu. Jadi kita membeli hasil, menampung dalam arti membeli ya dengan harga yang wajar tentu saja, dan kita mengolahnya menjadi produk turunan. Seperti itu saya contohkan susu, karena susu bukan konsumsi masyarakat kita yang sudah membudaya, ya kan? Nah kita masih tabu lah mengkonsumsi mengkonsumsi susu tiap hari, itu tabu. Ya, karena biasanya orang yang makan susu kemudian pasangannya adalah gandum, roti, begitu. Ya, jadi produk olahan kali ya untuk kue atau itu dia. Jadi yang pertama kita membeli hasil susu itu dari para petani, yang kedua kita mengolahnya lewat para mitra-mitra UMKM yang sudah kita minta untuk mengolahnya secara sukarela tadi. Jadi dua itu sebenarnya core gerakan dari kawal panen itu. Menarik. Jadi nanti kan tetap kolaborasi dengan UMKM dan sebagainya. UMKM lah ya. Kita nggak punya pabrik, kawal panen tidak punya pabrik, tidak punya alat produksi sendiri. Kita ini kan cuma sekumpulan mahasiswa yang berinisiatif untuk menghubungkan satu kunci dengan kunci yang lain, begitu saja. Jadi kita sangat senang sekali ketika banyak UMKM yang mau berkolaborasi, banyak teman-teman relawan di lapangan yang mau berkolaborasi. Kita sangat senang sekali. Oke. Jadi untuk misalkan ada yang mau berdonasi itu bisa disalurkan kemana, Bung Fadli? Boleh. Kita ada rekening donasi di teman-teman bisa buka sih di media sosial, Instagram ya, di medsos kita. Kalau enggak nanti teman-teman bisa berdonasi ke rekening Bank Mandiri, nomornya 13700 1300 7782 atas nama Naila Azizah. Tapi kalau nanti teman-teman bisa kepoin di Instagram kita, di sana ada informasinya. Siap. Nah nanti donasi-donasi ini nantinya akan didistribusikan kemana ini, Bung Fadli? Oh ya, kita menjunjung tinggi asas transparansi. Jadi semua donasi yang masuk, penyalurannya, penggunaannya kita update di website kita. Ini saya insya Allah kurang dari seminggu ini website kita sudah launching, dan nanti teman-teman bisa update informasi di sana di www.kawalpanen.id. Iya. Ya, jadi dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, memang ya itu harus menjadi perhatian kita bersama itu. Soal nasib petani lah begitu. Nah, ini sebelum kita closing statement, karena ini udah berapa menit, udah 20 menit lebih kita ngobrol gak kerasa. Apa closing statement yang ingin Bung Fadli sampaikan lah, khususnya dari gerakan kawal panen ini? Iya, saya mewakili teman-teman dari gerakan kawal panen mengajak masyarakat pendengar podcast ini untuk bersolidaritas kepada saudara-saudara kita para petani peternak, karena kita membutuhkan mereka. Selagi kita masih butuh makan, kita masih butuh para petani dan peternak untuk melakukan pekerjaan mereka, dan para petani peternak itu membutuhkan dukungan kita, sebab sekali mereka tidak punya atau mereka kehilangan modal untuk menanam, mengolah atau memelihara ternak, ya sudah, kita pasti akan sangat bergantung kepada impor. Dan kita semua tahu dalam kondisi saat ini semua negara sedang membatasi ekspor makanan karena mereka butuh masing-masing. Jadi mari kita bersolidaritas ini untuk keberlanjutan para petani lokal, dan itu artinya juga untuk keberlanjutan hidup kita semua, karena kita semua butuh makan. Betul. Itu saja. Oke. Itu tadi pendengar setiap podcast Tanya Sejarah, obrolan saya dengan Bung Ahmad Fadli, CEO foundernya Kawal Panen. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan tadi bisa menggerakkan bisa lagi
kita peduli lah, memiliki kepedulian terhadap petani-petani kita yang saat ini dalam kondisinya sangat memprihatinkan begitu. Oke, terima kasih Bung Fadoli sudah gabung, sudah mampir di podcast Tanah Sejarah. Senang sekali. Iya.